Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siam Ferianto dari kelas B2 Malam dengan NIM 19552011118 yang mengerjakan tugas UTS jaringan komunikasi, yaitu tentang paket tracer connect the physical layer. Kemudian saya akan share screen dulu. Share screen. Share. Nah, saya sudah di paket tracernya ya. Saya akan men-split jadi 2. Setelah saya split seperti ini, saya langsung ya. Paket tracer connect ke physical layer. Dan di sini ada objek. Objeknya yang part satunya adalah identifikasi karakteristik fisik perangkat internet working. Dan yang kedua adalah pilih modul yang benar untuk konektivitas ya. Dan yang ketiga adalah connect device dan yang keempat adalah check connectivity. Dan di sini ada background. Backgroundnya kita baca. Dalam aktivitas ini, Anda akan menjelajahi berbagai opsi yang tersedia di perangkat internet working. Anda juga akan diminta untuk menentukan opsi mana yang menyediakan konektivitas yang diperlukan untuk menghubungkan beberapa perangkat. Kemudian yang terakhir, Anda akan menambahkan modul yang benar dan menghubungkan perangkat. Dan di sini ada catatan juga. Penskoran untuk aktivitas ini merupakan kombinasi dari penskoran otomatis paket tracer dan rekaman jawaban Anda atas pertanyaan yang diajukan dalam instruksi. Lihat kesalahannya, buka referensi dari bookmark yang valid di akhir kegiatan ini, dan konsultasikan dengan instruktur Anda untuk menentukan skor akhir Anda. Oke, ini kita ke part satunya ya. Part 1 yaitu identify physical characteristic of internet working. Kemudian di step satunya adalah identifikasi port management router Cisco. Kemudian di poin A, klik is router. Is router yang mana di sini ada kelihatan jelas banget is router. Dan saya geser ke sini biar instruksinya terlihat. Di klik is router, kemudian physical tab should be active. Ya, di sini physical tab sudah aktif. Kemudian zoom in and expand the window to see the entire router. Jadi kita disuruh perbesar dan perluas jendela untuk melihat seluruh router. Jendela yang mana? Jendela adalah yang ini. Kemudian zoom in adalah yang ini. Kita bisa lihat lebih besar. Kemudian ini ada pertanyaan, port management mana yang tersedia? Port management mana yang tersedia yaitu yang pertama adalah auxiliary port atau aux port. Kemudian di sini ada yang kedua yaitu console port yaitu RJ45, kemudian console port USB yang ini ya. Auxiliary port, console port RJ45, kemudian di sini ada USB port. Oke. Konsol USB port seperti itu. Jadi ada 3 manajemen port yang tersedia ya. Oke, lanjut ke step C ya. Step C-nya yaitu antarmuka LAN dan WAN mana yang tersedia di is router dan ada berapa banyak gitu. Is router antarmukanya kita bisa lihat di sini yang ada 2 serial interfaces ya. Interface, kemudian ada 2 gigabit interface ya, sini ya. Ini sama ini gigabit interface, kemudian ini dan ini adalah serial interface. Lanjut ke langkah D-nya, klik di CLI tab, kita suruh klik CLI tab atau command line interface, dan press enter ya, kita suruh ketik enter. Kemudian di sini dijelaskan kita berada di user mode ya, kita mengakses user mode prompt. Kemudian kita disuruh memasukkan command show IP interface brief. Show IP interface brief. Dan enter, dan sini tampil ya. Outputnya memverifikasi jumlah antarmuka yang benar dan penunjuknya. Antarmuka VLAN adalah antarmuka virtual yang hanya ada di perangkat lunak. Antarmuka itu apa? Antarmuka yaitu interface lah ya, interface. Interface. Jadi VLAN itu nggak ada fisikalnya ya, cuman ada di perangkat lunak saja. Kemudian ada pertanyaan di situ, berapa banyak physical interface yang terdaftar? Karena VLAN ini adalah tidak ada fisikalnya, berarti dia tidak akan dihitung. Yang dihitung hanya ini 1 gigabit Ethernet 00, 1 gigabit Ethernet 01, 2 serial 000, 3 serial 001, 4. Jadi ada 4 physical interface yang terdaftar.
Dan lanjut ke langkah E, yaitu enter the following comment. Jadi kita suruh masukkan komen ini lagi. Yang pertama adalah show interface gigabit 0.0.0/0. Kemudian enter. Sini tampil hasilnya. Kemudian ada pertanyaan, berapa bandwidth default interface ini? Bandwidth default interface ini kita bisa lihat di sini ada BW ya. BW 1 million kilobit atau 1 juta kilobit atau setara dengan 1 gigabit seperti itu. Bandwidthnya 1 gigabit. Kemudian lanjut kita disuruh masukkan komen lagi yaitu show interface serial 000. Kita enter dulu sampai kita masuk user mode. Nah, sudah di user mode kita show interface serial 0/0/0. Kemudian saya enter, maka tampil. Kemudian di sini ditanya berapa bandwidth default interface ini. Kita bisa lihat di sini ada BW 1544. Jadi di bandwidth defaultnya adalah 1544 kilobit. Kemudian ada catatan di situ bandwidth pada serial interface digunakan oleh proses routing untuk menentukan jalur terbaik ke tujuan. Ini tidak menunjukkan bandwidth sebenarnya dari interface. Bandwidth sebenarnya dinegosiasikan dengan penyedia layanan. Kemudian selesai ya untuk step satunya. Kemudian kita berlanjut ke step 2-nya, yaitu identify modul expansion slot atau identifikasi slot ekspansi ya modulnya. Kita ada pertanyaan di sini, berapa banyak slot ekspansi yang tersedia untuk menambahkan modul tambahan ke is router. Jadi kita ke is router, kita udah berada di is router, kita klik physical dan kita bisa lihat di sini ada satu slot ekspansi ya. Hanya satu, only satu slot expansion ya. Dan langkah selanjutnya klik switch 2 dan tanya ada berapa banyak expansion slot yang tersedia. Kita ke switch 2, kita lihat di sini. Kita perluas ya. Kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 expansion slot di switch 2 ya yang bisa kita gunakan. Selesai di step 2-nya, kita lanjut ke part 2. Select correct module for connectivity gitu ya. Pilih modul yang benar untuk konektivitas. Di sini ada step 1 atau langkah 1, tentukan modul mana yang menyediakan konektivitas yang diperlukan. Di poin A-nya kita disuruh klik is ya, klik is yaitu ini is root ya, is. Kemudian physical tab should be aktif, sudah aktif. Kita sudah berada di physical. Kemudian di sebelah kiri di bawah label modul di sini ada ya modul. Anda melihat opsi yang tersedia untuk memperluas kemampuan router. Klik setiap modul, gambar dan deskripsi ditampilkan di bagian bawah. Biasakan diri Anda dengan opsi ini. Jadi kita suruh memahami lah fungsi-fungsi modulnya. Oke, kita luaskan dulu biar deskripsinya kelihatan semua. Oke, terlihat di sini. Yang pertama adalah HWC 1GE SFP, yaitu untuk menyediakan konektivitas gigabit Ethernet satu port pada semua router layanan terpadu Cisco. Gambarnya adalah ini. Kemudian di sini ada HWC 2T. HWC 2T ini fungsinya adalah modul Cisco 2 port serial High-Speed One Interface Card, menyediakan 2 port serial. Ini gambarnya bisa dilihat. Kemudian ada HWC 4SW, yaitu modul yang menyediakan 4 port switching ya. Kemudian HWC 8A ini modul yang menyediakan hingga 8 koneksi IEA 232 asinkron ke port konsol. Kemudian di sini ada WIC cover, fungsinya apa? Berfungsi untuk melindungi komponen elektronik internal atau juga membantu menjaga suhu agar tetap dingin dengan menormalkan aliran udara seperti itu, menormalkan aliran udara. Dan di sini yang terakhir adalah GLC LH SMD, yaitu modul ini beroperasi di port gigabit Ethernet dari switch dan router Cisco Industrial Ethernet dan Smart Card. Oke, selesai ya. Kita udah mencoba memahaminya, sudah mencoba memisahkan diri. Lanjut ke step berikutnya.
yaitu poin satunya unit connect. Apa unit connect? Jadi kita perlu menghubungkan PC 1, 2, 3 ke is router ya. Jadi kita akan menghubungkan PC 1, 2, 3 ke is router, tetapi saya tidak memiliki dana yang diperlukan untuk membeli switch baru. Saya atau Anda ya, tidak punya modal gitu ya. Modul mana yang dapat digunakan untuk menghubungkan ketiga PC ke router timur atau is router ya. Router is kalau diartikan bahasa Indonesia itu timur. Jadi kita bisa gunakan modul mana kita untuk menghubungkan PC 1, 2, 3 kita bisa gunakan ini nih, HWC 4 ESW yang menyediakan 4 switching port. Kita bisa hubungkan ini. Dan yang kedua, step 2-nya kita lihat dulu instruksinya adalah berapa banyak host yang dapat Anda hubungkan ke router menggunakan modul ini. Berapa banyak kita bisa hitung di sini 1, 2, 3, 4. Jadi kita bisa hubungkan 4 ya sekaligus. Dan ke step B-nya, poin B, klik switch 2, kita klik switch 2. Kemudian kita ditanya modul mana yang dapat Anda gunakan untuk menyediakan koneksi optik gigabit ke switch 3. Jadi kita akan menyediakan koneksi optik gigabit. Kita cari di sini sebentar yang mana ya. Kita lebarkan dulu biar deskripsinya kelihatan. Oh ini FX itu untuk fiber optik ya. Kemudian di sini. Nah ini ada gigabit Ethernet optical connectivity. Jadi kita bisa gunakan modul ini untuk menyediakan konektivitas optik ya ke switch 3. Oke. Lanjut ke step 2-nya ya. Di sini step 2. Step 2-nya adalah add the correct module and power up device gitu ya. Jadi tambahkan modul yang benar dan nyalakan perangkat. Sini poin A-nya klik is router. Jadi kita akan mulai dari is router. Kemudian kita disuruh apa? Kita disuruh masukkan modul yang sesuai dari langkah 1A. Jadi kita di 1A tadi memilih yang ini, switch ini, dan kita masukkan ke sini. Great. Ada notifikasi cannot add module the power when the power is on. Oke, jadi apa sih di sini keterangannya? Pesan tidak dapat menambahkan modul di sini ya. Mana ini? Pesan tidak akan apa? Tidak dapat menambahkan modul saat daya hidup akan ditampilkan. Kenapa? Karena antarmuka untuk modul router ini tidak hot swappable. Perangkat harus dimatikan sebelum menambah atau melepas modul. Klik saklar daya yang terletak di sebelah kanan logo Cisco. Mana logo Cisco? Ini logo Cisco. Ini saklarnya. Untuk mematikan is, kemudian masukkan modul yang sesuai dari langkah 1. Setelah selesai, klik saklar daya untuk menyalakan is. Kemudian catatan jika Anda memasukkan modul yang salah dan perlu melepaskannya, seret modul ke bawah gambar di sudut kanan bawah dan lepaskan tombol mouse gitu ya. Jadi kita matikan dulu dan kita seret, kita lepaskan, kita nyalakan kembali. Oke, berhasil. Kemudian lanjut ke langkah B menggunakan proses yang sama, masukkan modul yang Anda identifikasi pada langkah 1B ke dalam slot kosong terjauh ke kanan di switch 2. Jadi tadi kita di switch 2 juga mengidentifikasi kita akan menyediakan optik gigabit ya, optik gigabit Ethernet koneksinya menggunakan modul ini. Kita perluas dulu untuk melihat tombol on off-nya, kita off-kan dulu, kita seret modulnya, kita taruh sini. Sudah, kita hidupkan lagi. Oke, udah nyala sekarang. Dan di step C-nya di sini kita disuruh gunakan perintah show IP interface brief pada switch 2 untuk mengidentifikasi slot di mana modul ditempatkan. Oke. Switch 2 kita ke command line interface dan enter untuk masuk user mode. Kemudian show IP interface brief dan kita enter. Nah, di sini muncul ya. Terdapat mengidentifikasi di slot mana modul yang tadi kita pasang. Kita bisa lihat di sini ada fast Ethernet di slot 0, kemudian di fast Ethernet lagi di slot 1, kemudian ada fast Ethernet lagi di slot 2, kemudian ada gigabit Ethernet
di slot 3, kemudian ada fast Ethernet di slot 4, kemudian ada gigabit Ethernet di slot 5. Jadi modul yang kita pasang tadi berada di slot 5. Kita bisa lihat di sini 5 ya. Atau kita bisa lihat di fisikalnya, kita hitung di sini adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Dan lanjut ke part 3-nya ya. Part 3-nya di sini kita bisa lihat connect device. Jadi connect device. Oke, baca dulu. Ini mungkin aktivitas pertama yang Anda lakukan di mana Anda diminta untuk menghubungkan perangkat. Meskipun Anda mungkin tidak mengetahui tujuan dari berbagai jenis kabel, gunakan tabel di bawah ini dan ikuti panduan untuk berhasil menyambungkan semua perangkat. Jadi kita sudah dikasih tabel nih ya. Kita tinggal ngikutin ini aja. Kemudian baca panduannya. Yang pertama adalah pilih jenis kabelnya yang sesuai. Jadi kita pilih kabel dulu. Kemudian yang B-nya adalah klik perangkat pertama dan pilih antarmuka yang ditentukan. Oke, klik perangkat pertama dan pilih antarmuka yang ditentukan. Klik perangkat kedua dan pilih antarmuka yang ditentukan. Kemudian di poin D-nya adalah jika Anda telah menghubungkan dua perangkat dengan benar, Anda akan melihat peningkatan skor. Skornya di mana? Di sini nih. Kita lihat, bisa lihat persenannya di sini. Kemudian di sini ada contoh ya, example. To connect is to switch ya, untuk mengoneksikan is ke switch, pilih jenis kabel copper strike truk. Copper strike truk di sini ya, copper strike truk. Kita ke connection di sini dan kita pilih kabelnya copper strike truk. Di mana kita bisa lihat ini kabel copper strike truk, di bawahnya ada bacanya nih, copper strike truk. Oke, kita pilih, kita klik, kemudian kita disuruh pilih is router dulu, kemudian pilih interface-nya yaitu gigabit 000 ke switch 1 menggunakan gigabit Ethernet 01. Kemudian di tabel yang kedua adalah dari is router menggunakan kabel copper strike truk menggunakan gigabit Ethernet 01 ke switch 4. Switch 4 menggunakan gigabit Ethernet 1 ya. 01 gigabit Ethernet 1. Dan dari is router menggunakan copper strike truk masih is router menggunakan fast Ethernet 010 menuju ke PC1 menggunakan fast Ethernet 0. Kemudian dari is router lagi menggunakan copper strike truk menggunakan fast Ethernet ini ya 011 ke PC2 menggunakan fast Ethernet 0. Kemudian kita gunakan copper strike truk lagi dari is router menggunakan interface Ethernet 1012 ke PC3 menggunakan fast Ethernet 0. Lanjut lagi ke switch 1 menggunakan copper strike truk, switch 1 menggunakan fast Ethernet 01 menuju ke PC4 menggunakan fast Ethernet 0. Kemudian kita pasang lagi copper strike truk dari switch 1 menggunakan interface 02 fast Ethernet 02 ke PC5 kemudian menggunakan fast Ethernet 0. Kemudian kita gunakan copper strike truk lagi dari switch 1 menggunakan fast Ethernet 03 ke PC6 kemudian menggunakan fast Ethernet 0. Lanjut dari switch 4 ya, switch 4 yang ini menggunakan copper crossover yang mana yang ini kita bisa lihat copper crossover dari switch 4 menggunakan interface gigabit Ethernet 02 menuju ke switch 3 menggunakan gigabit Ethernet 31. Nah, udah lanjut ke switch 3 menggunakan fiber optik, fiber ya, menggunakan kabel fiber. Di sini warnanya kuning, kita klik dari switch 3 kemudian menggunakan gigabit Ethernet 51, kemudian OTW ke switch 2, gigabit Ethernet 51. Kemudian lanjut di switch 2-nya ya. Switch 2 ke PC7. Kita menggunakan copper strike truk switch 2, PC7 menggunakan fast Ethernet 01, PC7 menggunakan fast Ethernet 0.
Kemudian lagi switch 2 menggunakan copper strike truk ya. Switch 2 copper strike truk menggunakan fast Ethernet 11 menuju ke PC 8. PC 8 menggunakan interface fast Ethernet 0. Kemudian gunakan copper strike truk lagi untuk menghubungkan switch 2 menggunakan interface fast Ethernet 21 ke PC 9 menggunakan fast Ethernet 0. Kemudian yang satu lagi yaitu switch 2 ke access point menggunakan copper strike truk lagi. Switch 2 menggunakan interface gigabit 31 ke access point menggunakan port 0. Selanjutnya adalah menggunakan kabel serial DCE. Serial DCE adalah yang ini yang menggunakan ada tanda jamnya. Kemudian dari is menggunakan serial 000 menuju ke west kemudian serial 000. Oke, udah kelar semua tabelnya dikerjakan. Lanjut ke part 4. Part 4 ini adalah cek connectivity. Jadi cek ya. Klik tab CLI dan masukkan perintah berikut ya. Kita ke is ya, is router ke command line interface. Kemudian kita disuruh memasukkan show IP interface brief. Kita enter show IP interface brief. Nah, enter. Nah, perluas biar lebih jelas, biar gampang nanti nyocokinnya. Kita cocokkan. Kita disuruh mencocokkan, bandingkan outputnya dengan yang berikut ini ya. Ya ini. Yang pertama yaitu ada gigabit Ethernet 000 status up protokol up, gigabit Ethernet 00 status up protokol up, gigabit Ethernet 01 status up protokol up, 01 status up protokol up, kemudian serial 000 status up protokol up, serial 000 status up protokol up, kemudian di sini ada serial 001 status down protokol down, serial 001 status down protokol down, kemudian ada fast Ethernet 010 status up protokol up, fast Ethernet 010 status up protokol up, kemudian fast Ethernet 011 status up protokol up, kemudian fast Ethernet 011 status up protokol up juga. Kemudian di sini ada fast Ethernet 12 status up protokol up, fast Ethernet 012 status up protokol up. Kemudian di sini ada fast Ethernet 013 yaitu status up protokol down, status fast Ethernet 013 fast Ethernet 013 status up protokol down benar. Kemudian di sini ada VLAN 1 status up protokol up. Benar ya. Jadi semuanya sama ya, incorrect atau sama ya. Jika semua kabel sudah benar, outputnya akan sama. Jadi semua kabelnya sudah benar. Terus kenapa ini kok down gitu protokolnya, terus ini up? Ini karena si fast Ethernet ini tersedia slotnya tapi tidak digunakan. Jadi statusnya up, protokolnya down karena nggak digunakan seperti itu. Oke. Lanjut ke step 2 karena udah selesai ya di step 1 bagian part-partnya. Kita step bagian 2-nya adalah connect wireless device, laptop and tablet PC. Jadi kita akan mengoneksikan laptop dan tablet PC ini ke wireless device. Wireless gitu ya. Langkah pertamanya itu klik laptop ya, select the config tab. Laptop, config tab di sini. Kemudian kita disuruh select ya, kita pilih wireless 0 ya, kita suruh wireless 0. Kemudian kita disuruh mencentang ya, beri tanda centang pada kotak berlabel on di sebelah port status. Port status. Oke. Ini ada kotak, kita centang. Oke. Dalam beberapa detik koneksi nirkabel akan muncul. Kita silang. Oke, ini sudah muncul ya koneksi nirkabelnya. Kemudian langkah poin B-nya adalah klik tab desktop. Oh, kita masih di laptop. Kemudian desktop. Kita geser biar kelihatan instruksinya. Tab desktop.
Dan kita disuruh ke web browser, dan masukkan www atau www.cisco.pke dan kita go. Kemudian halaman tersebut harusnya menampilkan Cisco Packet Tracer. Ya, benar, Cisco Packet Tracer di sini ya. Cisco Packet Tracer. Dan yang langkah C-nya adalah klik tablet PC, kita ke tablet PC. Kemudian tab config ya, config kita geser biar kelihatan. Tab config, select the wireless 0, kita disuruh milih wireless 0, kemudian beri tanda centang pada kotak berlabel on di sebelah port status. Jadi ada port status, kita suruh centang ini. Kemudian dalam beberapa detik koneksi nirkabel akan muncul. Kita bisa lihat di sini sudah muncul ya koneksi nirkabelnya. Ulangi langkah pada langkah 2B ya untuk memverifikasi tampilan halaman. Jadi di 2B tadi kita ke desktop, kemudian web browser, kita masukkan di URL yaitu www.cisco.pka. Jika berhasil, maka tulisannya adalah Cisco Packet Tracer gitu ya. Cisco Packet Tracer benar. Sudah berhasil berselancar ya. Gunakan web browser. Kemudian di sini ada catatan yaitu Anda harus tidak mengaktifkan antarmuka wireless 0 dan bukan salah. Tadi step 2 tadi ya. Kita ke step 3 sekarang. Step 3-nya yaitu change the access point method of the tablet PC. Kita akan mengubahnya ya. Ubah metode akses tablet PC yang langkah A-nya yaitu klik tablet PC. Kemudian tab config. Kemudian pilih antarmuka wireless 0. Kemudian hapus centang pada kotak berlabel on di sebelah port status. Jadi yang kita centang tadi kita hapus lagi. Kemudian kita lihat jaringannya sudah nggak ada ya. Oke. Kemudian klik antarmuka 3G 4G sel 1. Ini 3G 4G sel 1. Kemudian beri tanda centang pada kotak berlabel on di sebelah port. Kita centang yang ini. Kemudian dalam beberapa detik koneksi seluler akan muncul. Kita bisa lihat di sini sudah ada koneksi seluler ya, muncul ke sel tower 01. Kemudian ulangi verifikasi web. Ya, kita tadi memverifikasi web di desktop dan web browser. Kita masukkan di URL www.cisco.pka dan go ya. Berhasil, berarti kita terkoneksi ya. Kemudian ada catatan ya, yang tadi kita mau baca, catatannya apa, kita bisa lihat di sini. Anda seharusnya tidak mengaktifkan antarmuka wireless 0 dan antarmuka 3G atau 4G sel 1 secara bersamaan. Ini dapat menyebabkan kebingungan pada perangkat saat mencoba menyambungkan ke beberapa sumber daya. Jadi sebaiknya dimatikan salah satu atau dihidupkan salah satu aja gitu. Jangan dihidupkan semuanya gitu. Kemudian lanjut ke langkah 4 atau langkah pamungkas yang terakhir yaitu semua PC harus memiliki konektivitas ke situs web dan satu sama lain. Anda akan belajar menggunakan pengujian konektivitas di berbagai lab mendatang. Oke, kita coba untuk konektivitas ke situs web dulu ya. Dari PC 1, kemudian saya ke desktop, ke web browser. Saya akan masukkan www.cisco.pke dan saya go. Berhasil ya karena muncul Cisco Packet Tracer. Kemudian ke PC 2, desktop, web browser, dan saya ke URL, saya pastikan aja www.cisco.pke, go. Sudah muncul, berarti bisa. Kemudian yang ketiga ke desktop, ke web browser, kemudian di URL-nya saya pastekan, kemudian saya go, tampil juga Cisco Packet Tracer, dan di PC 4 kita ke desktop, kemudian ke web browser, kemudian saya pastekan lagi di sini cisco.pke, Cisco Packet Tracer. Oke, berhasil. Ke PC 5, ke desktop, kemudian web browser,
Kemudian saya masukkan URL-nya www.cisco.pke, go, kemudian tampil Cisco Packet Tracer, maka berhasil. Kemudian yang keenam yaitu desktop lagi, web browser, kemudian URL-nya saya pastikan www.cisco.pke, kemudian go, berhasil berselancar di situs web lagi. Kemudian di PC 7-nya kita bisa cek desktop, kemudian web browser, kemudian kita pastikan alamatnya lagi, kita go, berhasil juga di PC 8, kita ke desktop, web browser, URL, saya pastikan alamatnya lagi, kemudian go, berhasil Cisco Packet Tracer, kemudian di PC 9, saya ke desktop, kemudian web browser, URL, kemudian Cisco Packet Tracer, go, welcome to Cisco Packet Tracer, oke berhasil, kita coba tablet PC-nya, dan web browser, dan kita pastekan lagi, go, berhasil ya di laptopnya sekalian, walaupun tadi sudah kita coba lagi untuk mengetes, berhasil. Dan satu sama lain harus bisa melakukan konektivitas ya. Saya akan mencoba lakukan ping dari PC 1 ke semua PC yang lain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9 ya. Oke, saya ke command prompt untuk melakukan ping. Kemudian di sini karena saya tidak mempunyai IP dari PC 2, akan buka PC 2 dan saya ke IP configuration. Nah, kita bisa lihat di situ ada IP-nya dan di PC 1 command prompt-nya saya buka di sini. Saya ubah ya posisinya di sebelah sini. Nah, ini sebelah sini. Dan saya masukkan ping IP-nya yang mana ini pre-address 172.29.1.100. Kemudian saya enter untuk melakukan ping. Oke, pingnya berhasil, sudah di-reply, kemudian lanjut ke PC 3. Untuk melakukan ping, IP configuration, kita lihat IP-nya. IP-nya sama ya sebelumnya dengan IP yang sebelumnya, cuma beda belakangnya 100 dengan 101. Maka saya akan panah atas untuk melihat komen sebelumnya, saya ubah menjadi 101. Dan saya sedang melakukan reply ping ke PC 3 dan berhasil karena sudah di-reply. Dan lanjut ke PC 4 ya, PC 4 dan IP configuration, dan di sini ada IP-nya 172.30.1.100. Kita masukkan 30.1.100 dan saya enter. Sudah mendapatkan reply ya dari PC 4. Lanjut ke PC 5, IP configuration, kita lihat IP-nya, belakangnya 101 masih sama, 101 saya ubah, kemudian saya enter untuk melakukan ping. Saya dilihat di sini ping sudah di-reply, berarti berhasil untuk PC 5-nya. Kemudian ke PC 6, IP configuration, ini ada 102 ya. Karena atas 102 saya ubah dan ping ke PC 6, sudah mendapatkan reply dan berhasil. Lanjut ke PC 7, kemudian ke IP configuration, kita lihat di sini ada perbedaan 172, kita ping 172, 31, 1, 100. 100 dan saya enter. Ini adalah IP dari PC 7, berhasil ya karena di reply. Kemudian ke PC 8-nya ya, PC 8 kita akan lihat IP configuration-nya beda belakangnya aja ya dari tadi ya. Dari yang tadi beda belakangnya aja, kita ubah 101, sudah berubah jadi 101, kemudian saya enter untuk melakukan ping, kemudian di sini ada reply ya. Kita mulai dari replay, udah berhasil di PC 8-nya, di PC 9-nya lanjut IP configuration, kita lihat IP-nya di sini adalah 102 belakangnya. Saya lihat 102 saya ubah, kemudian saya enter. Sudah mendapatkan reply, berarti berhasil. Sekarang saya akan coba ping ke laptop. IP configuration ya. Configuration, kemudian di sini bisa lihat
31103 dan saya enter ya. Oke, berhasil. Jadi semuanya sudah bisa melakukan ping ya ke komputer seperti itu atau laptop. Jadi sekian UTS saya tentang jaringan komunikasi yaitu paket tracer connect ke physical layer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.